Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau membahas sebuah smartphone yang aduh sih, nggak habis pikir di saya sih. Kalau saya jadi Realme atau jadi Redmi ya, saya bingung sih sama HP ini. HP apa itu? Ini dia, Infinix Zero 30 4G. Lagi-lagi saya nggak akan mereview lengkap ya, kayak misalkan angka-angka, karena ya udah telat juga, udah banyak yang review juga. Tapi saya ingin menceritakan tentang HP ini sih, menurut pandangan saya. Udah sekitar 2 tahun inilah Infinix tuh namanya melejit, apalagi datang dengan kedua saudaranya, ada dari Tecno, ada dari Itel, yang bisa dibilang hampir membabat semua sektor HP di kelas harga di bawah 1 juta, 1 juta, 2 juta, hingga 3 juta. Gila sih, gila banget. Apalagi ini, Infinix Zero 4G. Harganya waktu launching ada di 3,1 kayaknya. Dan kemarin saya dapat di harga 2,7-an. Jadi waktu flash sale ya, 12. Jadi bukannya harganya naik, bukannya goib, tapi malah harganya turun. Jadi makin worth it banget. Nah, waktu saya lihat HP ini, saya tuh makin khawatir dengan Redmi Note 13 Indonesia tahun depan. Udah tinggal bentar lagi mau rilis. Apalagi udah deket-deket lebaran. Karena HP ini tuh, aduh gila sih. Tidak habis pikir saya. Oke lah, memang ya. Memang Infinix dan Transsion Holding lainnya memang kalau ngasih spek itu memang nggak ngotak. Emang ngawur bisa dibilang. Dan pasti kita juga sampai bingung nih, ini dia untungnya dari mana HP kayak gini gitu kan. Jadi gini, ini adalah Infinix Zero 30 4G. Ada juga varian yang 5G juga, tapi yang kita bahas di sini varian 4G aja. Dengan harga 2,7 yang saya dapat di 12 kemarin, kamu tuh dapat komplit ya. Ada jelly case, ada SIM ejector, ada screen protector, ada garansi kitab-kitab, ada charger 45 watt beserta kabelnya komplit. Tidak ada yang disunat, komplit ya. Dan dari speknya sendiri kamu bisa melihat ya, di sini layarnya lengkung lagi. Saya nggak tahu ya bagaimana sebuah vendor smartphone bisa memberikan harga semurah ini dengan spek seperti ini. Layarnya lengkung 120 Hz. Kemarin saya baru pakai yang Itel S23 Plus ya, dia kan juga layar lengkung ya, cuma 60 Hz saja. Setelah saya pakai ini, wah gila sih, layarnya licin bro. 120 Hz dengan resolusi Full HD Plus, gambarnya juga bagus, gonjreng karena AMOLED pekat. Udah gitu masih ada fingerprint in display, brother. Oh my god, fingerprint in display, layar licin, touch response juga enak. Apa nih yang mau dikorbankan di sini gitu kan? Dan di sini saya juga suka ya, karena Infinix itu baik memberikan tulisan mereknya, nggak terlalu gede, nggak maksa kita untuk mengiklankan mereknya sendiri gitu kan. Dia kasih tulisan Zero di belakang, manis seperti ini ya. Jadi manis banget dengan back cover yang terbuat dari plastik polikarbonat ya. Mungkin ini bagian sisi murahnya ya, polikarbonat. Tapi yang pakai polikarbonat plastik di back cover kan banyak juga gitu kan, nggak cuma. Hampir semua brand lah di harga segini pakainya plastik semua gitu loh. Ini saya ambil yang varian warna putih ya, dengan ada action kayak kuas-kuas cat gitu. Bagus pokoknya, kalau dilihat mewah. Cuma waktu dipegang memang kerasa banget plastiknya. Terus juga ada bagian yang mungkin kurang solid di bagian tengah, tapi ya nggak ngefek juga ya, karena ini HP lengkung. Jadi waktu dipegang itu terasa tipis, enak, dan ringan. Udah gitu dari bump kameranya ini saya juga suka ya, karena terasa mewah. Terasa desainnya tuh all out, habis-habisan di sini. Padahal harganya cuma 3 jutaan waktu launching ya, 3,1. Sekarang malah turun di 2 jutaan gitu kan. Udah double stereo speaker, udah lubang Type C, pakai UFS pula. Ini varian 8/256. Oke lah, SIM cardnya dual SIM aja, tapi ya 256 udah gede sih. Kayaknya nggak perlu pakai SD card juga gitu, udah gede, nyantai aja. Nah, biasanya kan ini nih pasti kalau HP harganya murah gitu ya. Biasanya murah kan ngasih spek tinggi doang. Pakai layar bagus, lengkung, 120 Hz, fingerprint in display, kasih solid bagus, gede ya. Itu biasanya mainnya di sana. Pasti kameranya hancur gitu kan. Waktu saya coba kameranya, oh my god. Ini serius nih, foto
kamera dari HP 2 jutaan. Saya nggak habis pikir sih, bagus banget bro. Mau adegan malam, mau adegan siang, itu SDR-nya ketangkep semua. Jadi backgroundnya, post processing-nya bagus banget. Serius, gak kayak HP 2 jutaan. Gila, ini gila sih. Terus dipakai buat video juga bisa ya. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps di Infinix Zero 34G. Seperti ini kalau dibawa jalan, dan kestabilannya udah auto aktif kalau ada di 30 fps. Seperti ini kalau dibawa jalan ya. Hasilnya sih oke sih. Warna biru langitnya juga kelihatan nih sore hari ya, jam 5. Nah, dan kalau kestabilannya dimatikan di 1080 30 fps tentunya akan dapat angle view yang lebih luas ya. Cuma ya getar-getar gitu kan. Dan ini perekaman 1080 60 fps. Kalau pakai ini smooth, cuma nggak ada kestabilannya juga. Kalau diaktifkan kestabilannya nanti langsung pindah ke 30 fps auto. Di 2K juga sama kayak gitu ya. Hasilnya seperti ini. Kalau di slow mode 50% kayak gini nih. Slow mo sekarang. Nah, kalau dijejerin seperti ini mode enhance-nya ya. Kelihatan agak ada perubahan processing sih di sini sih. Mungkin kita cari yang berbackground aja. Dan ini perekaman 1080 30 fps di kamera belakang, main cam-nya 108 megapiksel, karakteristiknya sama kayak tadi ya, 60 fps nggak bisa stabil. Terus kalau mau 2K nggak bisa stabil. Terus ada juga mode enhance-nya yang nggak bisa dipakai barengan dengan kestabilannya. Jadi milih mau stabil atau enhance. Enhance ini kayak aku lihat-lihat kayak apa, video HDR sih kayaknya sih. Jadi seperti ini hasilnya kalau 1080 30 fps dengan kestabilan menyala. Dan ini hasil dari 1080 60 fps, tentu lebih smooth tapi nggak bisa stabil, angle view akan lebih luas karena nggak pakai EIS. Seperti ini hasilnya kalau pakai 1080 60 fps di kamera belakang. 2K juga bisa, tapi saya rasa sih nggak akan jauh beda ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah perekaman mode biasa di 1080 30 fps, kestabilan dimatikan, mode enhance mati. Kita coba kalau pakai mode enhance ya. Masih ada juga mode dual video ya, yang udah jarang banget ditemui di HP harga 2 jutaan nggak sih sekarang. Wih, bisa ditukar-tukar kameranya juga. Digeser juga bisa. Pakai model kayak split gini juga bisa, ditukar juga bisa di sini. Wih. Komplit ya, komplit. Nah, untuk hasil foto dan videonya saya bilang sih kok bisa sebagus ini ya, padahal dia pakai Helio G99 yang ISP-nya ya HP harga segituan lah. Tapi di Infinix Zero 30 4G ini, Infinix mau memberikan post processing yang bagus banget di price point harga segini. Serius loh, ini mungkin Helio G99 yang kameranya paling cakep yang pernah saya coba selama ini. Lalu juga smartphone ini seperti yang saya bilang tadi ya, dia ditenagai oleh Helio G99. Entah udah berapa smartphone yang dikeluarkan Transsion Group, dari Tecno, dari Infinix yang pakai Helio G99 udah banyak banget kayaknya. Kayaknya mereka borong banyak gitu kan. Pokoknya kasih harga murah, saya ambil semua sepabrik-pabriknya gitu. Jadi sampai hingga sekarang masih pakai Helio G99. Udah banyak banget lah dari seri Infinix pakai Helio G99 gitu kan. Bahkan rumornya untuk Redmi juga bakal pakai Helio G99 yang ada notabene kata ultranya. Nggak tahu ultranya di mana, tapi ya dinantikan aja. Cuma kalau ini Infinix Zero Ultra dengan Helio G99 Ultra, saya bisa bilang mungkin ultranya ada di bagian kameranya. Post processingnya untuk Helio G99 nih gokil parah sih. Untuk rekaman videonya juga dibilang lumayan sih, emang standar ya, tapi standar kebaik sih, bukan standar yang buruk tapi standar yang baik. Ya tetap keren sih hasil kameranya ya, nggak nyangka saya dari
kamera ternyata tidak disunat ya, memang nggak ada kamera ultrawide, dikasih kamera makro. Tapi ya ingat harganya lagi ya, oke lah dengan hasil foto seperti itu, karena banyak yang ngasih kamera ultrawide tapi hasil kameranya ya seikhlasnya aja gitu. Tapi ini bagus banget, serius. Nah lalu kalau kita ngomongin Helio G99 yang ya antutunya 400 ribuan ya, tapi saya tuh suka banget dengan Helio G99. Ini termasuk chipset Helio G yang bagus banget. Jadi dia tuh istilahnya powernya ada, daya dan suhunya tuh nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, normal aja gitu. Tapi murah, powernya ada. Dan waktu saya coba main Mobile Legends di sini ya memang settingannya cuma high aja. Tapi ya nggak apa-apa, dibuat main kompetitif juga masih bisa dan nyaman. FPS-nya aman, suhunya tenang aja. Mau main PUBG juga oke di settingan Smooth Ultra, Balance Ultra, atau SD High. Tapi saya mainnya di Smooth Ultra juga aman banget. Gyro juga hardware, dibuat kompetitif, aman. Mau ngomongin baterai, suhu, FPS, gyronya, aman semua. Mantap. Terus kalau kita ngomongin Genshin Impact, ya memang Genshin Impact setelah size-nya meledak hampir 30 GB sekarang, dan mungkin tahun depan bakal nyampe ke 30 GB ya. Gamenya jadi makin berat, bahkan untuk Helio G99 dengan RAM 8 GB aja udah agak keteteran nih. Di sini saya merasakan di settingan lowest 30 fps udah kerasa keteteran, tapi saya nggak nyalakan HP-nya, chipsetnya, smartphone-nya, pabriknya, nggak nyalain karena ya memang sekarang gamenya makin berat. Bahkan untuk Snapdragon 778 aja udah kerasa makin keteteran untuk menghadapi Genshin Impact. Memang untuk Genshin Impact game berat, jadi memang ya kok bisa pakai chipset yang kenceng lah, kayak misalkan Snapdragon 7 Plus Gen 2 atau misalkan Dimensity 8100, 8200, itu yang bisa minimal lah bisa menghandle Genshin Impact. Tapi kembali lagi ya ke harganya ya, dari performa, dari kamera ini kok bagus, dari hardware-nya, layar lengkung, fingerprint in display, layarnya juga cakep, dibuat nonton juga asik. Apa ini? Oh pasti UI-nya nih, UI-nya biasanya kan busuk ya, HP murah UI-nya tidak tidak terurus. Tapi waktu saya cek datang dengan Android 13. Janjinya katanya bakal dapat Android 14 juga. Wow. Udah gitu saya merasakan di sini UI dari XOS versi 13 ini juga saya rasa banyak perbaikan ya. Semakin lama semakin bagus, semakin fluid, semakin licin. Apalagi kalau ngomongin floating window juga bisa, split screen juga bisa sekarang, enak banget. Ada shortcutnya juga untuk ngeluarin aplikasi di bagian samping. Terus juga waktu saya nyoba-nyoba di bagian floating window ya, bisa 2 loh, gila gak? Bisa 2 coy. Ya mau dibilang nanti banyak iklannya atau gimana, tapi untuk harga segini ini bejibun nggak sih? Rasanya itu segala fitur, segala spek di sini, segala hardware, segala post processing kamera dan video rasanya tuh melimpah banget, nggak pelit loh. Jadi banyak orang yang bilang Infinix ini sekarang bukan Infinix ya, tapi King Phoenix, raja. Dan waktu saya pakai HP ini saya juga gila sih. Kalau saya jadi Realme, kalau saya jadi Redmi ya bingung saya. Ini mau gimana nih main murah-murahan? Gimana caranya? Ini udah harga segini dapat segini, aduh, gak masuk akal sih. Akal sehat saya tuh cuma mikir ya, oh mungkin ini memang bakar uang lagi ya Infinix ya. Infinix lagi promo gila-gilaan atau gimana ya? Sebagai pengguna saya bingung ya, ini kok bisa harganya seperti ini, kok bisa semurah ini gitu loh. Saya jadi bingung. Tapi kalau kita ngomongin pendapat para YouTuber yang lain juga pada bilang ya ini kayak Xiaomi dulu caranya ngasih spek yang berlebih, ngasih sesuatunya meriah, murah, penuh dengan bonus segala macam gitu kan. Memang dalam masa promo, dalam masa promosi. Nah nanti kalau udah selesai masa promosinya nanti ya sedikit naik. Saya nggak tahu apakah itu akan terjadi atau enggak. Cuma misalkan hal itu beneran terjadi ya, jadi saya sarankan sih buat teman-teman nikmatin aja masa promonya, beli aja HP-nya. Karena apa? Karena bodo amat lah, besok misalkan kalau udah terkenal makin mahal, saya juga nggak peduli. Tapi kalau kita ngomongin smartphone ini worth it banget, serius. Di harga 2,7-an, ini siapa yang bisa mengalahkannya?
Chargernya juga 45 watt, udah layar lengkung, fingerprint in display, kamera cakep, 108 megapiksel, bisa resolusi 2K, double stereo speaker. Ampun dah, kalau saya jadi brand lain saya cuma bilang ampun. Jadi kesimpulannya buat Infinix Zero 30 4G ini good job buat Infinix. Memang kalau dibilang King Infinix memang pantas sih, soalnya ini gila sih, bagus banget. Dan HP ini tuh menurut saya ini beneran di atas ekspektasi saya, sangat tinggi banget. Khususnya dari UI dan dari hasil kamera. Nggak kayak HP 2 jutaan bro, nggak kayak HP murah yang lagi promo besar-besaran biar cari nama. Hasilnya bagus banget soalnya. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Gila sih. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya bisa bikin HP semurah ini ya? Gila loh. Gak habis pikir cuy. Good job buat Infinix.